Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah, Pak, nerakanya dunia, Pak. Itulah sebabnya betapa banyak laki-laki mapan dan mampu tidak mau menikah lagi karena dia pikir repot Ustaz, kacau di rumah tangga kalau bohong itu, Pak. Orang bilang ribut rumah Ustaz kalau 4 istri. Saya bilang, siapa bilang? Di rumah saya 4 istri, Pak, tenang. Demi Allah, 4 istri tidak ada ribut. Istriku, istri adik saya, istri kakak saya, istri tetangga saya, kumpul mereka, tidak ada ribut. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Oh, Bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba Bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin Bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Apalagi kalau Bapak pernah melakukan kesalahan. Oh, itu aja kayak film G30 SPKI. Diputar tiap tahun, Pak. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau Bapak muncul ego, saya yang cari nafkah. Dari pagi sampai malam saya carikan kau duit, saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil. Lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, Bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang, selesai. Saya sudah boleh tidur? Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang Pak, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju Pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah Pak. Coba amalkan Pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji. Tidur Pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Ada juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam Pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah Pak, nerakanya dunia Pak. Itulah sebabnya betapa banyak laki-laki mapan dan mampu tidak mau menikah lagi karena dia pikir repot Ustaz, kacau di rumah tangga kalau bohong itu Pak. Orang bilang ribut rumah Ustaz kalau 4 istri. Saya bilang, siapa bilang? Di rumah saya 4 istri Pak, tenang. Demi Allah, 4 istri tidak ada ribut. Istriku, istri adik saya, istri kakak saya, istri tetangga saya, kumpul mereka, tidak ada ribut. Satu. Maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ya. Yang kedua,
Surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunia hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah Pak. Bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini. Top Bapak. Hebat. Demi Allah berapa banyak orang saya lihat. Begitu orang tuanya sakaratil maut dan meninggal, tidak ada anaknya yang hadir. Padahal tokoh. Begitu pensiun, siapa yang ngantar anaknya, bapaknya ke rumah sakit? Sopirnya. Ada kan yang begitu? Maka bapak didik anak. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? Satu, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayyah, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama ajarkan anak kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, satu. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua terhadap yang pertama yaitu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Kalau yang laki-laki terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau kau seperti itu. Itu nama. 2 kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada, mati tabrakan mungkin ada, mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak Pak. Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan. Nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu Pak. Memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu kita lagu-lagu kita kan enak Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan
Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng. Oh, ya, yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak. Alhamdulillah. Satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anak kita baik. Anak kita baik tapi takut sama istrinya, susah Pak. Dia mau nyumbang, bikinkan bapak dulu. Bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah, takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi, alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah semua yang takut sama istrinya itu tadi. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi pikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kau kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan, tapi sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur. Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Caleg mati. Jangan dulu, apalagi yang kalah, kasihan. Coba, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak di antara kita ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah, contoh. Anak sekolah, SMP, buru-buru dia pergi sekolah. Tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas, kejar sama polisi. Kau melanggar. Kenapa kau langgar? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar?
Saya tidak lihat Bapak. Nah ini pengadilan 250.000 ini. Pak Erko, tidak ada uangku Pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah berapa uangmu situ? 50.000 Pak. Sudah, mari tuh. Saya beli bensin apa Pak? Sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi India. Polisi India bos. Kalau polisi Indonesia baik Pak. Pun kalau ada minta-minta uang di jalan, polisi India. Jangan musuhi polisi. Bapak kira enak kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa. Tiba-tiba bapak datang ke polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Kacau kan kalau tidak ada polisi. Pun kalau ada yang jahat, itu polisi India, bukan polisi India. Tahu polisi India? Nanti habis itu film baru dia datang. Ya, contoh lagi, jangan marah. Contoh, anak muda, lem pox, dia campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau buka mulutmu itu. Ngelem, mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan, mabuk setengah diambil motor, dia listrik dikira aspal. Pok! Mati kafir kok. Kenapa? Kau lagi teler? Contoh lagi, yang marah. Duda. Ada duda di sini. Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua. Malu-malu. Kami bisa urus. Dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu boleh jadi umurnya pensiun. Boleh jadi umurnya tua. Tapi demi Allah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an dia duda ndak mikir nikah lagi. Kenapa? Ndak ada film porno bos. Ya, ndak ada video porno. Sekarang ada semua di WhatsApp. Ada semua di handphonenya. Nonton film porno. Ndak ada istrinya. Dia pergi berzina. Pas berzina dia makan obat pil kuat 2 biji. Kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini, nikah kau besok. Contoh lagi, yang mati kafir. Siapa? 17 April kemarin, mereka yang menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wane piro. Beli partai miliaran, baju kaosnya miliaran, pasang balehonya miliaran. Serangan fajar, malah dia tulis di pintunya. Siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan bung. Makan itu, mati kau, mati kafir. Kenapa? Ada uang sogok dalam perutmu. Perang Badar tunai, selesai. Ada sahabat yang wafat. Lalu sahabat yang lain berkata, Alhamdulillah dia masuk surga. Alul jannah. Kata Nabi, tidak, masuk neraka dia. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama kita, melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Ada barang baitul mal yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya bos, belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100.000 makan itu uang haram? Itu baru 100.000. Bagaimana yang ngambil APBN 1 miliar? Mati kok cilaka. Allah sayang kita ini orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Orang Islam, kau terpelihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa 1 bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram. Ramadan Pak, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Saya ulang, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Offside kok bos.
Dia bilang mahasiswaku, bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Batal. Orang wudhu kumur-kumur, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kau kasih masuk, 1 yang keluar. Coba tuh, luar biasa. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Oh, offside kok bos. Langsung kartu merah keluar lapangan. Coba, istri, ada yang tanya, bagaimana kalau malam Ustaz? Haram. Kenapa bisa? Pacar, tidak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping orang di Makassar bilang. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah, dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap, kasihan purnawirawan ya, kasihan orang Indonesia. Tangkap. Ustaz, mimpi basah bagaimana hukumnya? Sah. Sah. Yang penting kau bangun langsung mandi. Sah puasamu. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri batal. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Islam secara benar itu termasuk ngurus politik. Islam benar juga itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya yang penting selalu saya bacakan setiap saya ceramah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Masa ada? Orang lagi di masjid ini bos. Ada? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu bos. Simpan dulu itu HP bos. Tidak enak kita ceramah kok begini. Rasa-rasanya kau bilang tidak urus kau Ustaz. Simpan dulu. Ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya lihat kau HP baru. Ibu-ibu dibawa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Langsung dia lepas itu HP-nya. Malah di Sulawesi Pak, saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya, dia belakangi. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Langsung saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai itu langsung dia bilang, Ustaz, selfie, ini paling saya tidak suka. Kita capek, keringatan, kau suruh kita senyum. Selfie dulu Ustaz. Sudahlah, saya takut dia tersinggung. Selfie bu, rame-rame. Kira-kira umurnya 55 tahun. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium? Haram. Tidak nafsu Ustaz, biar tidak nafsu. Mau kau kasih mengamu istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Bantal. Katanya itikaf, bawa karpet, bawa bantal. Pergi aja kau itu pindah tempat tidur bos. Bos, ini itikaf sekali setahun bos. 27 Ramadan, biar kau nangis-nangis besok ndak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini, tidur mako. Terserah, biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu, hilang. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat jatuhnya Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Inilah malamnya. Biar kalian soleh, biar kalian alim,
biar kalian kuat puasa, biar kalian kuat tadarus, tapi habis kau punya jatah hidup, hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham? Cerdas, istiqamah membela umat Islam, tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur, manfaatkan bos. Berdoa kau di malam ini, minta apa yang kamu mau. Adik-adik minta, saya susah cari lapangan kerja, maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh, maka mintalah malam ini. Ya, minta, inilah tugas kita, datang malam ini insyaallah. Berdoa sebaik-baiknya supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket 1 hari sampai, ada yang paket sudah 3 kali lebaran tidak sampai-sampai. Ya, jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan. 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini melakukan musafir karena tiba malam hari, mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka, tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita. Tertutup pintu. Ayo dorong. Dorong masing-masing. 1, 2, 3, kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi, tidak tergoyang. Ketiga kalinya, 1, 2, 3. Tidak ada pup, tidak. Ini variasi kan tengah malam. Kalau terlalu serius, harus sedikit ada variasi tengah malam Pak. Akhirnya dia berkata, tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya, aku belikan kambing dari 1 ekor. Kambing hamil, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya, hamil. Beleng-beleng. Nikah kau baik-baik bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawaiku. Tuan, mana gajiku? Itu ambil itu kambing 1 lapangan. Maksudnya kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu saya belikan kambing, beranak pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya Pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan ke 1. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak semua Pak. Alhamdulillah mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo. Ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah? Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak. Mau punya rumah? Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak? Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau 2 dong, 1 laki-laki 1 perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi?
Mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak, langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustadz, Bapak kira tidak ada masalahnya Ustadz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istri saya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi ziarah kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib, 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Thalib, usia 10 tahun, mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat, jalan kaki diimbangi dengan naik onta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya. Makin banyak masalah. Perang demi perang dilalui. Berarti masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga Pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya di Pegadaian. Kan bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian. Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya sekalian saya ganti kau. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi, begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustadz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang mewajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, tidak tahu. Silakan, Pak. Apa saja. Daripada Bapak bahasa Inggris, tidak tahu artinya, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasar? Lain di mulut, lain di hati. Dalam hatinya mau dapat jodoh yang diminta hujan. Bingung, bos. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Sampaikan apa keluhanmu dalam bahasa hatimu. Ya Allah, saya sudah 4 tahun merantau ke Jakarta. Saya capek ngontrak, ya Allah. Rumah kecil begini, bagaimana saya bisa menumpang? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta, keluarga saya yang datang ke Jakarta? Kalau rumah saya sempit begini, ya Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu. Tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak. Daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling ringkas. Praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah. Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah. Anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan saya lancar.
Sampai di sekolah doa lagi Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suaminya. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab. Kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab. Langsung lain statusnya. Marah dia Pak. Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa Ramadan ini malam 27 minta kepada Allah, Bapak curahkan hati perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak. Boleh dalam bahasa apapun, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau melarangku meminta hanya kepadamu. Engkau melarangku meminta kepada orang lain. Engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat. Engkau hanya mewajibkanku memohon kepadamu. Maka aku datang memohon kepadamu. Kabulkan permintaan saya sesuai janjimu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah ditipu, masih kita pilih lagi. Cidak kok. Kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Contoh, ya Allah, ada kemanakan saya urus anak yatim. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, aku nikahkan. Sekarang alhamdulillah hidupnya sudah baik. Apabila memelihara anak yatim adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, sembuhkan penyakitku. Boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak sebut kebaikan kepada manusia. Contoh, kau tahu Dasat? Itu yang dari Makassar, banyak sekali gayanya itu. Kau tahu? Saya itu kasih jadi ustaz. Kalau bukan dia, nah kalau bukan saya, ndak ada papanya itu anak. Ini. Itu dosa bos. Jangan. Kalau menyebut kebaikan kepada manusia, tidak boleh. Kepada Allah, boleh. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. 3 kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tidak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris, hidupmu baik. Tidak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya, kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah akan jelaskan, muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung, coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadang-kala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar, tidak ada urusan politik. Ini masjid, nggak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya Pak, tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan, ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga, pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir karena tugas saya. Tapi alhamdulillah saya sudah kirim sama Bapak. Pembeli apa yang Bapak mau. Itu paling tidak itu. Toh sampaikan sama istri. Bu, saya tidak bisa
Adi itu hadiah THR dari kantor, nggak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Kalau istri dia bilang alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri sayang baik-baik Pak. Itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Makmu terus. Kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Tidak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak, tidak ada. Kalau ada bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihati ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Di bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati, ngomongnya dia sopan, makanmu dia urus, dia muliakan kamu, tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kau kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang Mak? Wah, dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu Nak, kujual sawah untuk sekolahkan kamu, agar sepupumu tidak menghina kamu, agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu? Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik, mukanya busuk terus lihat saya, rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja. Makanya. Ya. Alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? 1, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Mak, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya Pak? Ayo Pak, dicium tangannya sama anaknya Pak. Enggak, dah seleding ji bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ya. Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi Kak. Apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo. Ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot Pak, itu kan dulu. Sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja. Beleng-beleng. Ayo Pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh itu dia Ustaz. Itu dia usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu.
Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa tidak diangkat. Kalaupun diangkat apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi nelpon. Gimana hidupmu? Kan baik. Mestinya, mohon maaf bos, layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya, menyukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya nak, saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustadz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekahlah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik. Belikan kamar, masing-masing punya kamar. Satu kamar, satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial. Saudara tidak pernah ketemu. Video call malam-malam. Dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke ya. Ya sudah mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang. Kelar lidahmu. Tiap malam dia lakukan. Malam minggu dia ketemuan. Akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik. Bukan cuma anak-anak. Bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib. Poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno pak. Presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan pak. Ini saya harap bapak ini menjadi Soekarno. Berzina dianggap biasa. Auzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma 1. Menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu pak manusia romantis.
Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu Pak, waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya Pak. Sayang ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, Ustaz mandi, geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah. Tidak pernah membaca kitab novel-novel romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya. Semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Bolehlah amalkan itu besok Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz. Giginya dilihat, dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus. Kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri Pak, muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Das'at Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Das'at, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Saya percaya kau Das'at. Saya lamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura, dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi, ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya, tidak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Gimana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya? Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak, ternyata GoFood. Ayo, saya tanya ibu-ibu di Makassar, itu kan saya lihat itu ibu biar cobek apa itu, becok ladang, sambal beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz. Saya bilang benar praktis. Tapi tahu enggak ibu? Ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit. Suami cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek. Mangulek-ulek. Ulek.
Ya itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah. Bukankah masa itu ibadah? Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga? Kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewel, panenaka. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Pernah? Adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Bah, Bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suaminya di mana sih bawa? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suami, Dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada Kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar hitam tinggi besar. Kaget suaminya, "Hei, siapa kamu?" "Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya." Baru 1 jam tidak betah saya. Bayangkan 400 tahun lari, Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah kau ngomel saja? 3. Waktu terbatas. 3. Yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. 1. Berbuat baik sama orang tua. 2. Menghindari maksiat. Muliakan istrimu ya. Hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah tangga. Ya, kalau bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita kalau dia mau masuk mencaleg, datang itu Pak ke masjid. Begitu tidak terpilih diambil lagi karpetnya Pak. Beleng-beleng. Nah, di sini amanah ya sudahlah. Kita di sini tidak ada pejabat. Kita sini amanah apa? 1, amanah berupa harta. Bapak tahu tidak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan Pak. Seleksi berkas, sebelum Bapak ditanya puasa, sebelum Bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada 4 hal. Dan khusus harta-harta itu kan 4. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta 2 pertanyaannya Pak. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang. Hartamu dari mana? Saya ngojek. Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak. Halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tak bisa masa uang haram kau kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini Pak. Miskin, ada orang kaya, dia panggil kaya di negeri itu, dia panggil anaknya, "Nak, kamu mau enggak temani saya di kubur 40 hari? Ambil hartaku 50%. Berapa hari Pak? 40 hari. Tidak mau saya Pak. Lama betul. Kecewa ini bapaknya. Kasihannya setengah mati kurus. Tidak mau dia temani saya 40 hari. Dia panggil istrinya. "Bu, kamu?" "Tidak mau." "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Dia panggil adiknya. "Kau?" "Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya." Dia bikin lelang. Bikin pengumuman. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Sampai ke orang miskin. Miskin betul Pak. Apa kerjanya? Penambang kayu di hutan. 1 saja kekayaannya. Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Kampak. Tiba saatnya meninggal ini orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian. Begitu datang malaikat penanya bagian kubur, dia dilihat, dia bilang ini yang tukang kampak. Datang sudah. Ini sudah ini mati sudah. Tiba-tiba datang malaikat. Dia dilihat, kenapa ada orang hidup ada di dalam sini? Kok ada apa di sini? Dia yang ditanya. Dipending orang jenazah ini. Kok ada kau di sini? Apa kau di sini? Dia bilang, saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum.
Apa? Saya perjanjian kalau saya temani 40 hari hartanya saya ambil 50%. Saya orang miskin. Masa kau miskin? Iya, saya miskin betul. Apa kayamu? Cuma kampak. Ditanya itu kampak. Kampakmu dari mana? Sehari ditanya, Pak. Maghrib tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari lagi, Pak. Ditanya lagi. Tutup. Besok lanjutkan. Hari ketiga, kau tebang itu pohon apa kau tebang? 1 hari. Hari keempat, siapa yang beli itu pohon? Hari kelima, dan seterusnya. Hari ke-40, pagi-pagi, langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. Alhamdulillah, dapat 50%. Apa dia bilang, ini orang miskin, dia buang kampaknya. Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Hati-hati, bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin, apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak, mobil, Grab, kadang-kadang Gojek. Ayo, gaji 2 juta per bulan. Kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu. Cuma ibuku sakit di kampung. Gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung. 500.000 operasional saya selama sebulan. Sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu. Tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah. Kalau ada lebihnya saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit. Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahdul jannati bisalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki. Masuk dalam surga. Wah, tiba-tiba datang tuannya, Pak. Yang kaya banyak. Begitu masuk, dia diintip Inem. Ini sudah ini. Ini si pelit ini sudah muncul. Mulai ditanya. Nama? Haji titik-titik. Pekerjaan? Itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon. Dari mana itu? Anu apa? Udah jelas dituju matanya. Bang! Lari ditarik lagi. Itu anakmu pasang behel. Dari mana itu? Wah, ditinju lagi matanya. Wah, mau lari ditarik lagi. Itu pelek mobilmu. Tak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu? Anu tuan. Anu apa? Bah! Kau sholat. Tapi babak belur sudah dia, Pak. Hancur semua mukanya. Bengkok. Kayak itu yang di video kasihan itu yang meninggal. Dipukul-pukul kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu. Kejam ya. Anak kecil kok digituin. Borgol aja kasihan. Ngapain kau kasih gitu? Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua. Saya bayangkan, Pak, gimana perasaan orang tuanya. Dia lahirkan anaknya baik-baik. Dari kandungannya 9 bulan. Dia sekolahkan, kasihan. Kau bunuh seperti binatang. Auzubillah min zalik. Doa orang begini, Pak, teraniaya. Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut, bos. Tidak usah ribut. Allah punya jalan sendiri untuk menghinakan yang begitu. Lanjut lagi cerita. Ini bukan politik, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia, Pak. Masuklah ini. Tapi sudah babak belur, Pak. Hancur-hancur mukanya. Masuk surga juga. Yang sudah bilang Inam, Tuan, baru muncul Tuan. Dari mana Tuan? Kok terlambat? Saya sudah 4 tahun di sini. Kok Tuan baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa muka? Jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun, kok baru termuncul Tuan? Dia bilang, terlambat saya Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, hati-hati, Pak. Harta adalah amanah. Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang, tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati, Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya, Pak. Yang ada di rumah belum tentu Bapak punya. Ibu-ibu di rumah, cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah. Minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, gampang. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu, belum selesai. Mau dengar ceramah saya, gampang, saksikan Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi lama nunggu itu Pak. Ada yang gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang banyak itu. Nonton paling atas tik. Jangan lupa kasih komen, paling baik kasih like gini. Jangan kau kasih begini bos, kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini ya?